Ya, balik lagi di channel Gearbox Head. Hari ini saya akan membagikan tips mengganti filter full pump, rotak dinamo full pump, dan juga yang terakhir adalah kiprok. Wajar jika motor tua itu ada beberapa kendala, terutama di spare part atau komponen yang sudah usang ya, itu harus kita ganti yang baru dan tidak perlu direparasi kalau menurut saya. Jadi diganti aja dengan yang baru, karena memang itu gantinya juga tidak tiap hari atau tiap bulan, tapi bertahun-tahun. Seperti contohnya nih, kapas full pump ini fungsinya kan untuk menyaring kotoran dari tangki dan akan dialirkan ke ruang pembakaran. Jadi sebelum melewati ruang pembakaran, disaring dulu bensinnya menggunakan kapas filter ini. Dan ini sudah 16 tahun belum pernah diganti ya. Kondisinya seperti ini, dan ini akan kita ganti dengan yang baru. Harganya juga tidak terlalu mahal ya. Jadi saya rasa tidak perlu dibersihkan dan sebagainya, cukup ganti yang baru aja, lebih praktis dan juga lebih aman tentunya. Nah, kondisinya seperti ini nih. Ini udah cukup lama ya, 16 tahun. Dia udah berfungsi menyaring kotoran pada tangki sehingga bensin yang masuk lebih bersih di ruang pembakaran. Untuk harga dari spare part itu juga tidak terlalu mahal ya. Nah, ini beberapa komponen yang sudah perlu kita ganti seperti ini nih. Ini o-ring tutup bensin, harganya cuma 2.500 per piece. Kita juga jual, kalau ada yang berminat cukup hubungin kita aja. Ini juga tidak tiap hari ganti ya. Dirasa sudah sering bocor, jika bensin sering rembes pada tutup bensin, ini harus kita ganti. Kemudian ada rotak atau dinamo full pump. Ini kita juga ready, harganya 140 ribuan. Tidak terlalu mahal jika dibandingkan kita servis ya. Itu tidak bisa diservis kalau menurut saya, ini harus diganti. Dan ini juga sudah diganti di masa 16 tahun pemakaian, jadi tidak tiap bulan kita ganti. Dan juga tidak setahun 2 tahun kita ganti, tapi sudah puluhan tahun baru kita ganti. Dan juga yang tadi saya bilang, yaitu filter full pumpnya. Ini sepasang nih, kita harus ganti kalau saat membongkar unit full pump pada sepeda motor kita. Ready ya? Itulah beberapa komponen yang kita perlukan. Nah, ini contohnya nih, filter yang masih baru, warnanya putih, bersih. Dan ini tentu wajib kita ganti jika kita sudah punya motor lebih dari 10 tahun ya. Karena tidak bisa dibersihkan, jadi percuma kalau kita bersihkan atau kita jemur dan sebagainya. Lebih baik ganti yang baru, karena harga juga tidak mahal kok. Dan gantinya juga tidak setiap hari. Dan ini juga nggak susah ya, gantinya itu mudah ya, tidak perlu bongkar yang terlalu gimana-gimana. Jadi bisa kita ganti di rumah sendiri tanpa harus ke bengkel. Nanti kita akan coba bongkar beberapa part yang akan kita ganti menggunakan spare part ini. Nah, ini adalah contoh rotak atau dinamo full pump ya. Ini kompatibel kok dengan yang Suprax 125 volt. Ini harganya juga tidak terlalu mahal ya kalau digunakan dengan masa pakai yang puluhan tahun. Nah, pertama kita tentu buka bagian sini nih. Kita buka bagian covernya, cover full pumpnya. Kemudian kita bongkar juga selang bensin dan sebagainya. Dan memang butuh kesabaran dan ketekunan aja, tidak perlu gimana-gimana, takut rusak dan sebagainya. Sebenarnya kita kalau hati-hati tidak akan rusak ya. Intinya diperhatikan aja seperti apa mekanisme kerjanya. Kalau kita udah lihat beberapa cara kerjanya, tidak akan rusak ya. Dan usahakan pelan-pelan saat membuka beberapa komponen motor. Tentu kalau tidak hati-hati akan berbahaya juga. Bisa kemungkinan kita salah pasang, akan tidak berfungsi nanti. Tapi kalau kita sudah lihat komponennya seperti apa dan cara fungsinya, mekanisme kerjanya seperti apa, kita tidak akan kesulitan ya dalam mengganti komponen-komponen sepeda motor kita di rumah tanpa harus ke bengkel.
Ya intinya kita harus lihat dulu cara kerjanya dan bagaimana fungsi komponen itu bekerja. Jadi sisanya tinggal kita lepas dan pasang sesuai dengan mekanisme tersebut. Seperti ini nih, ini kita lagi bongkar full pump karena memang belum pernah dibongkar ya 16 tahun. Ciri-ciri full pump rusak itu atau lemah yaitu di saat kita gunakan di tarikan bawah itu terasa ngempos ya, tarikan itu terasa tidak ada tenaga motor. Karena dari saat kita dengar pun suara rotak itu kan bunyi berdengung. Jika dengungnya itu kecil, kemungkinan rotak atau dinamo full pump kita sudah lemah. Nah ini nih, ini kondisi 16 tahun filter full pump tidak pernah diganti. Dan ini adalah penggantinya. Harganya murah, hanya 20 ribuan saja ya. Kita sudah dapat yang baru. Jadi tidak perlu dicuci, tidak perlu dijemur yang seperti bengkel-bengkel bilang, cukup diganti aja yang baru. Nah, ini dinamo rotak yang jika tidak kita ganti tentu akan berpengaruh pada kualitas semprotan dari full pump itu. Nah, ini urutannya nih. Kita harus perhatikan. Jadi di situ ada mekanisme kabel dari sensor ketinggian bensin dan juga kabel dari full pumpnya itu sendiri. Jadi diurutkan aja, urutannya itu hitam merah dan hitam merah. Jadi bisa kalian tandai. Setelah itu kita lepas dari unit plastik full pumpnya dan kita lihat ya kondisinya sama atau tidak nih full pump yang kita gunakan. Kalau sama berarti cocok dan bisa tinggal kita pasang aja. Masangnya tidak usah pusing ya, dipasang saja sesuai dengan bagaimana saat kita melepas komponen itu. Kalau memang kalian pelupa ya difoto dulu seperti apa kondisi saat sebelum dilepas atau di video ya, sehingga saat kalian lupa bagaimana cara memasangnya, kalian ada petunjuk untuk bagaimana cara memasang lagi. Selebihnya nggak susah ya, cuma dipasang-pasang gini aja, tidak ada pemasangan seperti menyolder, tidak seperti itu ya, hanya menggunakan soket-soket seperti ini. Jadi tinggal pasang lepas dan itu tidak terlalu sulit ya. Dan memang butuh ketekunan dan kesabaran sih bagi yang baru mau pertama kali membukanya. Tapi kalau yang sudah sering membukanya tidak akan sulit. Nah, intinya hati-hati saja saat kita membongkar, jangan sampai ada komponen yang patah atau kabel yang putus, itu akan mempengaruhi dari komponen tersebut. Nah, ini sudah terpasang nih seperti ini urutannya. Tadi ya, merah hitam. Positif dan negatifnya juga ada petunjuknya kok. Jadi tinggal kalian cek saja. Kemudian kita pasang juga filter full pumpnya seperti ini. Itu ada di bagian bawah. Hanya seperti itu aja ya. Jadi intinya kalian harus ingat juga saat kalian membongkar, jangan main asal lepas aja, tapi diperhatikan lagi komponen tersebut. Jadi saat kalian memasang ya tinggal mengulang aja saat kalian membongkar. Kurang lebih seperti itu. Selain mengganti full pump, kita juga mengganti kiprok ya. Karena gejala di motor Supra ini memang rada susah juga ya. Kemarin kan kita sudah ganti coil, namun ternyata motor masih berat. Akhirnya kita coba ganti kiprok sekarang dan juga ganti full pump unitnya. Dan ternyata itu semua terbukti dan motor sudah enak lagi, tarikannya enteng lagi seperti sedia kala ya. Nah, karena mencari kiprok yang originalnya itu lumayan susah dan harganya juga tinggi ya kalau kita inden di bengkel resmi ataupun di toko-toko resminya. Sekitar berapa? 200 sampai 400 ribuan untuk yang originalnya. Tapi yang saya tahu sekitar 400 ribuan. Nah, akhirnya kita pakai kiprok yang ini ya, aftermarket. Merek Fukuyama ini juga oke kok. Jadi nggak ada salahnya kita coba juga. Harganya juga terjangkau, sangat terjangkau dibandingkan dengan part originalnya. Namun tentu antara kualitas itu kita harus lihat juga ya saat pemakaian. Kita nggak bisa menjudge bahwa merek aftermarket itu kualitasnya rendah, tapi kita juga harus lihat juga saat kita gunakan apakah bagus atau tidaknya. Kita harus coba dulu. Sebelum kita coba, kita tidak akan tahu kualitas dari part aftermarket dibandingkan yang original. Karena hati-hati juga teman-teman jika kalian membeli part original namun yang palsu. Jadi asli atau palsu itu juga sama aja berbahaya ya. Jadi lebih baik kalian membeli part aftermarket yang memang kualitasnya sudah teruji lah, minimal sudah banyak yang menggunakan. Contoh seperti kiprok Fukuyama ini juga lumayan banyak yang pakai. Jadi saya rasa recommended lah. Harganya juga murah, nggak terlalu menguras dompet ya.
Nah, ini adalah kiprok yang lama ya, udah kelihatan banget bahwa ini memang sudah harusnya diganti ya. Dari fisiknya aja udah kelihatan ini bahwa sudah korosif, udah karatan, bercak-bercak seperti itu. Itu ciri khas dari kiprok yang memang rusak. Dan kalau sudah seperti ini, seperti ciri-ciri yang lain, misalnya motor tarikannya lemot, kemudian aki gampang lemah, soak, dan juga lampu sering putus, itu adalah ciri-ciri khusus dari kerusakan pada kiprok. Kalau yang sudah rusak parah itu biasanya motor mati total, jadi tidak ada input kelistrikan lagi ke aki. Namun jika yang masih lemah, biasanya masih bisa nyala, tapi yaitu kendalanya kelistrikan itu menjadi lemah, aki mudah soak, lampu mudah putus, dan kiprok korosif, ada bercak-bercak putih seperti itu. Dan itu sudah saatnya kalian ganti ya, tidak ada servis pada kiprok. Jadi kiprok itu memang harus diganti yang baru jika memang sudah rusak ataupun lemah. Sekaligus komponen ini juga vital, jadi harus kita ganti yang baru dengan yang baik. Baik, saya rasa cukup sampai di sini kontennya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.